Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفات الكرام البررة والذي يتتعتع وهو شاق عليه فله أجران. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa di malam mulia ini begitu Allah sangat mencintai dan menyayangi kita semua. Pertama, Allah berikan kita semua sehat panjang umur. Alhamdulillah. Sebab yakinlah saudara bahwa di malam yang sama berapa banyak saudara kita di detik ini ada di antara mereka yang sedang antri mungkin di loket-loket rumah sakit. Ada yang hendak mendaftarkan mungkin anaknya, mungkin istrinya, atau mungkin dirinya yang sedang dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit. Mulai dari sakit flu saja, batuk, panas, sampai pada jenjang penyakit yang tinggi. Dan alhamdulillah, ini bukti fadlnya Allah bahwa Allah menghadirkan kita di tempat mulia ini semua dalam keadaan ringan kaki melangkah. Tentu ini semua sebab anugerah sehat dan hidayah. Alhamdulillah. Suatu hari orang ulama besar di zamannya yang masyhur yang kita kenal bernama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau bertanya kepada para santrinya, "Ayyuhat talabah, ayyu ni'matin 'azim 'alaik alladhi an'ama Allahu 'alaina." Nikmat apa yang paling besar yang Allah turunkan kepada kaum muslimin? Nikmat apa yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita semua? Ini para murid, para santri mencoba memberikan jawaban. Tentu nggak asbun asal bunyi. Ada yang bertutur, "Ya Syekh, nikmat besar itu adalah nikmat sehat." Ada lagi yang berkata nikmat besar nikmat iman. Dan banyak jawaban yang lain. Kemudian sang guru menyimpulkan dengan mempertegas. Saudara sekalian, sebelum kita mengutip apa yang jadi perkataan beliau, di setiap kita salat setidaknya wajibnya 17 kali kita membaca doa dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus. Mana jalan lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang senantiasa Engkau berikan nikmat besar kepada mereka. Para mufassir mencoba mengartikan dan memahami bahwa an'amta 'alaihim
Siapa alaihim? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapakah mereka orang yang diberikan nikmat besar tadi? Yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menetap dalam kebenaran, dan juga orang-orang yang syuhada atau yang wafat dalam keadaan syahid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka orang-orang yang dilaknat, waladdallin, dan juga bukan jalan mereka orang yang tersesat. Menarik. Lantas nikmat apa yang besar yang didapati oleh para nabi, rasul, orang-orang saleh yang termaktub dalam bahasa tadi? Ternyata Imam Ghazali mencoba untuk membantu kita. Apakah nikmat besar itu? Pertama, mata ja'alakallahu fil zahir al-imtithalul awamir. Ketika fisik kalian, zahir kita mudah diajak untuk beribadah. Saya ulangi lagi. Kapankah seseorang dikategorikan mendapatkan nikmat besar? Nikmat besar di sini, saudara, bukan disandarkan pada berapa besar materi yang dimiliki, seberapa besar rumahnya, seberapa mewah mobilnya, seberapa tampankah wajahnya, seberapa cantikkah istrinya, seberapa lucu dan cerdaskah anak-anaknya. Tidak. Seperti kata beliau, maka ja'alakallahu fil zahir. Ketika Allah menjadikan zahir kita al-imtithalul awamir, mudah diajak beribadah. Pertanyaannya, kira-kira ada enggak orang yang badannya susah ya beribadah? Ada enggak? Ada tidak? Ada. Sebab iblis sendiri, ia pernah berproklamasi di hadapan Allah ketika diusir sudah daripada surga. Apa kata iblis? Rabbi, wahai Tuhanku, inni aghwi bani Adam. Aku benar-benar, catat ini, aku benar-benar menggunakan nun taukid. Aku benar-benar, apa yang benar-benar akan menggoda anak keturunannya Adam. Lebih jelas saya coba berikan contoh. Bapak-bapak yang sudah menikah, dulu ketika hendak memperistri-istri Anda sekarang, itu niatnya sungguhan atau iseng-iseng, saudara? Sungguhan ya. Bentuknya Anda sungguhan, Anda berdoa, betul? Anda berusaha kenal siapa keluarganya, betul? Ini bentuk sungguhan. Lain cerita kalau anak yang nggak benar atau laki-laki yang nggak tanggung jawab, begitu melintas di hadapan dia seorang wanita cantik, mungkin dia pandang dia cukup sweet, dan wanita yang dasarnya juga bukan wanita salehah tapi wanita fasiqah, buruk akhlak, dia tersenyum, gayung bersambut, kenalan, pacaran, jadi zina. Nauzubillah min dzalik. Tentu ini nggak sungguhan. Tapi Anda, insya Allah golongan daripada orang-orang yang saleh. Amin. Anda berusaha untuk menjadikan istri sekarang, wanita yang Anda puja dulu adalah supaya tergolong wanita yang sungguhan, yang saleh. Anda kejar. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, di mana rumahnya, bagaimana akhlaknya, seperti apa sholatnya dia. Iblis kurang lebih seperti itu, saudara, terhadap kita. Dia tahu persis, dikejar, dikuliti gitu kekurangan kita. Di mana lemahnya kita? Apakah bangun tidur kita di situ lalai? Apakah di saat azan kita malas dan seterusnya? Iblis punya catatan kelemahan kita. Dan catatannya, saudara, kita tidak sadar bahwa kita adalah bagian daripada targetnya iblis untuk terlalaikan, untuk terhinakan, untuk terjebak dalam lembah kehinaan. Alhamdulillah. Lihat, perhatikan kepada iblis. Ini aghwi bani Adam. Aku akan benar-benar membawa anak keturunan Adam. Saya tanya, saudara, ini yang hadir di tempat ini semua keturunan Adam atau ada keturunan yang lain? Sepakat kita keturunan Adam ya? Berarti wajib kita dengar itu. Propaganda dari iblis kita wajib pahami. Aku benar-benar akan menggoda anak keturunan Adam. Sejak kapan sampai kapan? Haitsu arwahihim fi jasami. Sekiranya ruh-ruh mereka masih menyatu pada jasad-jasadnya, alias berarti dia masih hidup. Kalau begini, saudara, saya bertanya kepada Anda sekalian, Ustadz digoda nggak sama siapa? Kiai digoda nggak sama siapa?
Anda bagaimana? Di rumah digoda gak kita sama syaitan? Di masjid digoda gak kita sama syaitan? Catatannya hanya satu, ketika dia masih hidup, kita tidak dibiarkan untuk asik beribadah. Ketika kita masih hidup, saudara, Anda tidak akan dibiarkan berada dalam jalan Allah yang lurus. Catat. Duduk Anda seperti ini, siapa bilang gak diurus syaitan? Ada saja, saudara. Waktu ngaji kaki kita serba salah, saudara. Ketuk-ketuk kita punya dengkul, sehingga selonjoran salah, ditekuk pun salah, saudara. Mata kita kadang-kadang ditiup sama syaitan, sehingga baru ngaji beberapa menit ngantuknya datang luar biasa. Siapapun yang sudah berdiri tempat mimbar ini, sedang berkhutbah, sedang berdakwah, sedang mengajak kebaikan, baru 10 menit dia sudah menguap lebih dari 17 kali. Masya Allah. Tapi lain cerita, ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan nafsunya. Contoh, seorang yang hobi nonton bola, saudara, iblis ada di sana. Dia membuat kita terlena, santai, dan tidak merasa waktu itu berjalan cepat. Bahkan teganya dia berdoa, ketika tim kesayangan dia itu adalah kalah, dia berdoa, ya Allah semoga diperpanjang waktunya. Masya Allah. Demikian pun dengan ibu-ibu sama. Ketika dia nonton sinetronnya senang dia tonton, segala episode dia ikuti semuanya. Ketika presenter dia bilang para pemirsa jangan kemana-mana, saksikan setelah yang lewat berikut, tidak kemana-mana. Begitu khusyuknya dia duduk istiqamah di tempat tersebut, beda dengan kajian. Coba bayangkan. Ini kita mengaji, bertanya-tanya syaitan, iwas di sufi, dibisikkan hati kita. Apa kata syaitan? Sampai jemaah. Ini bukan orang sini, saudara, orang sana. Di sini tentu tidak beda maksud saya ya. Kembali saudara sekalian dirahmati Allah. Jadi jelas, inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Jelaslah musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita jelas, yaitu syaitan. Jadi sepatutnya untuk kita semua orang yang sadar bahwa kita sedang disiapkan ranjau sedemikian banyak oleh syaitan. Berangkat ke masjid ada ranjau riya, betul? Ada ranjau pemalasan, betul? Maka di antara hal yang dapat merusak amal adalah ijabul mar'i binafsi, yaitu bangga terhadap ibadah dia. Jadi syaitan ini licik sekali. Satu, dia nak kelihatan, dia goda kita. Ibadah kita dibikin supaya gagal. Sekali sudah ibadah kita dibikin supaya dia. Naudzubillah min. Ibadah ini luar biasa. Apalagi kalau Ramadan seperti ini. Imam banyak yang dibenci ketika bacaannya panjang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Mamu belakang gelisah, kurang ajar nih, baca apa ya? Masya Allah. Baca bacaan panjang resah nih saudara. Masya Allah. Tapi kalau ustadz yang bacanya surat-surat cool, jadi favorit saudara. Jadwalnya tuh ditandai, ustadz ini boleh main kita ya. Yang baca-bacaannya panjang, Pak. Saya pun tadi suruh jadi imam, saya khawatir itu, maka saya tidak berani jadi imam. Kalau saya baca surah Maryam nanti ujung-ujungnya kapok nanti kalian ya. Baik hadirin sekalian, kembali kita ke konsep kita ini. Hari ini kita peringati satu peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran, yang sesungguhnya artinya saja nuzul itu artinya turun, Al-Quran diturunkan. Hari ini sekedar untuk kita berpikir saja. Umat kaum muslimin sering memperingati nuzul Quran, bukan jelek, bagus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Buatlah peringatan agar kalian ingat kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Itu asasnya. Nuzul Quran disebut 17 Ramadan. Ada ulama mengatakan bukan 17 Ramadan, tapi bersamaan dengan Lailatul Qadar. Dalilnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? 10 hari terakhir
10 hari terakhir. Nah, kemudian ada banyak keutamaan Al-Quran yang belum lama ini saya membaca dalam sebuah artikel, saudara. Di Muang Thai ada sebuah simposium di mana para dokter spesialis kulit kumpul di sana. Sebab ada sebuah penelitian dari dokter setempat negeri Thailand yang mengatakan bahwa sakit itu adanya di kulit. Saya ulangi lagi, sakit itu adanya di kulit. Untuk sebuah contoh, dicari pasien dari sebuah rumah sakit yang dia adalah korban kebakaran, yang kulitnya sudah rusak. Saya ulangi lagi, kulitnya sudah rusak. Dihadirkan di depan testimoni, kemudian tangannya yang sudah penuh luka bakar tadi kemudian dipotong hingga kemudian uratnya terputus. Pasien tersebut tidak merasakan sakit sebenarnya, sehingga tesis yang mengatakan, hasil riset yang mengatakan sesungguhnya sakit itu ada di kulit. Begitu terpukaunya semua yang hadir pada dokter ini melihat keadaan di mana ada testimoni berhasil, tangan dipotong sampai urat-urat itu terputus, orangnya tak merasakan sakit dan dia tidak dibius, saudara. Tepuk tangan mereka semua. Ada dua dokter yang dia datang dari Yaman dan dia pun spesialis kulit. Di situ dia instruksi, dia angkat tangan dan dia berkata kepada sang dokter, buat saya ini bukan hal sesuatu yang baru. Apa yang Anda tunjukkan hari ini di kitab suci saya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan subhanallah, masya Allah, di detik itu juga setelah dipaparkan dan dibacakan ayatnya oleh dokter yang dari Yaman tadi yang mengaku muslim, sang dokter yang tadinya non muslim dia pun bersyahadat di depan simposium tersebut. Apa yang dibaca? Kullama nadijat juluduhum baddalna yadhuqal adab. Penghuni neraka itu kelak akan dibakar, disiksa oleh Allah Ta'ala sampai kemudian kulitnya habis terbakar dan didatangkan lagi kulit yang baru, terbakar lagi, datang lagi kulit yang baru, terbakar lagi. Apa tujuannya? Dia bukan agar dia merasakan siksa. Subhanallah. Saudara, ini Al-Quran, sebuah mukjizat yang terpakai sampai akhir zaman. Apa hasilnya? Ternyata Al-Quran sudah dahulu sudah berkata bahwa memang penghuni neraka itu Allah takdirkan dia ketika masuk neraka terbakar kulitnya, diganti lagi dengan kulit yang baru, terbakar lagi, diganti lagi, demikian terus menerus. Tujuannya cuma satu, liyadzuqal adab, agar dia merasakan sakit dan siksa tersebut. Subhanallah. Ini salah satu contoh. Nah, menarik bicara tentang Al-Quran, kita semua paham dan kita tahu mukjizat Al-Quran sangat luar biasa. Bahkan memandangnya pun ibadah. Anda lihat dalam kitab Jami' As-Saghir dikatakan khamsun minan nadhrah lak ibadah. Ada 5 hal yang Anda memandang saja Anda sudah mendapatkan nilai pahala. Saya ulangi lagi. Ada 5 hal yang Anda melihat memandangnya nazrah itu dari kata-kata nazar yang zul, perintahnya unzur, perhatikan, melihat dengan penuh perhatian, itu nazar. Tapi kalau Anda cuma sekedar melihat, abusur, ra'aitu, aku melihat. Tapi kalau unzur atau nazar itu pandangan yang penuh dengan konsentrasi, penuh dengan khusyuk. Ada 5 hal saja. Khamsun min an-nadhrah laka ibadah. Ada 5 hal yang Anda memandang sesuatu itu dihukumi Anda sedang beribadah. Apa yang 5? Catat. Pertama, nazruka ila zauj. Seorang istri melihat suami. Sebaliknya, suami melihat istri. Yang kedua, nazruka ila Ka'bah. Anda melihat Ka'bah. Ka'bah Anda lihat saja, saudara, itu sudah berpahala. Apalagi Anda tawaf. Paham? Yang ketiga, nazruka ila wajhil alim. Anda melihat wajah orang tua, wajah guru penuh dengan ridha, maka di situ pahala terus mengalir pada Anda. Selanjutnya, nazruka ila mushaf.
Anda melihat Al-Quran, Anda lihat Al-Quran, itu sudah berpahala. Tentu kita tidak boleh salah paham. Saya coba berikan contoh sedikit-sedikit dalam menolong. Suami yang melihat wajah istrinya, atau sebaliknya istri yang melihat wajah suaminya, tentu dengan hati senang, hati ridha. Karena keridhaan seorang suami terhadap istrinya menyebabkan seorang istri kian dekat dengan surga. Demikian pula ridhonya seorang istri terhadap suami menyebabkan suami kian dekat dengan ridha Allah Ta'ala. Maka saya selalu sampaikan di setiap kesempatan ketika saya ada kesempatan untuk menyampaikan dakwah seperti ini, saya bilang kepada jamaah, Bapak, ketika Anda bangun sholat malam, jangan biarkan hamba ibadah Anda. Hadirkan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana Anda bisa bersyukur? Syukuri dulu apa yang ada sekitar Anda. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur terhadap hadirnya orang-orang yang dekat dengan Anda tidak bersyukur kepada Allah. Anda tidak bisa syukur mempunyai seorang ayah yang demikian gagah dan sayang. Anda tidak bisa bersyukuri nikmat hadirnya seorang ibu yang sangat menyayangi Anda. Anda tidak bisa bersyukuri hadirnya suami, istri, anak-anak. Tentu Anda tidak akan sampai pada jenjang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau izin dulu sebentar, boleh Pak? Bu, ibu dengar Bu? Ketika seorang suami bangun malam, kemudian sesudah dia sholat malam, tolong jangan Anda tidur lagi. Kalau Anda ngantuk, basuh lagi dengan wudu, pertambah dengan baca tilawatul Quran. Kalau sudah semua, Anda lihat wajah istri Anda sebelum dia dibangunkan. Lihat wajah istri Anda. Anda sekarang berdialog dalam hati. Dan syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah hadirkan dia untukku di dunia. Aku berdoa kepada Allah, jadikan dia sebagai bidadariku kelak di surga. Ya Allah, dulu ketika para lelaki mengajar dia, bersyukurnya aku jadi saya. Alhamdulillah, misalnya begitu. Dan segala puji milikmu ya Allah yang telah menjadikan dia menjadi wasilah lahirlah anak-anak saya. Anda sampaikan demikian syukur Anda kepada Allah lewat hadirnya seorang istri. Sehingga Anda kemudian muhasabah ini. Ya Allah, namun hingga hari ini saya belum menjadi suaminya yang saleh. Saya belum menjadi imam yang takwa untuk istri saya. Aku beristighfar mohon ampunan itu ya Allah, dan aku berazam, aku berniat besok pagi saya akan melangkah dan berusaha menjadi laki-laki yang saleh kepada dia. Subhanallah. Ada power. Ketika Anda bangun sholat malam, Anda berazam demikian hebat, bangun Anda besok pagi Anda terbit matahari, Anda semangat bekerja dan Anda semangat memberikan terbaik untuk keluarga. Tapi jangan sesama. Begitu bangun saat malam melihat dunia istri Anda, kok makin jelek istri saya sekarang. Dulu ini cantik sekarang kamu begini wajahnya berubah. Ini lain lagi, bukan biaya Allah. Ibu pun sama, ketika ibu bangun sholat malam, ibu lihat suami ibu kemudian dengan Allah, ibu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Hamba bersyukur karena telah kau hadirkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab untuk hidup kami. Dia jadi imam buat saya dan seterusnya dan sesali apa yang kurang. Tapi saya mohon maaf ya Allah, hingga hari ini saya belum jadi istri yang solehah buat suami saya. Saya masih bantah perkataannya, saya belum taati perintahnya dan seterusnya. Dan saya berasa mulai besok pagi saya ingin menjadi istri yang tertaat. Subhanallah. Bila pun tahun depan, besok pagi saya berniat akan saya bangunkan, saya akan buatkan suami saya Indomie telur 2. Misalnya. Nah, itu suami melihat istri, istri melihat suami. Anda melihat orang alim, Anda melihat guru, Anda melihat orang tua, itu juga bagian daripada keridhaan yang menghadirkan nilai pahala. Anda melihat Ka'bah, setiap Anda menatap Ka'bah itu pahala saudara. Makanya pantasnya kaum muslimin di rumahnya itu minimal ada foto Ka'bah. Ini jangan sampai kita di rumah kita yang notabene kita muslim foto Ka'bah tidak ada, pemain bola banyak saudara. Artis bintang film ada fotonya. Nauzubillah min. Hadirkan foto Ka'bah, tempat raudhah yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala Subhanahu. Nah, kemudian Anda melihat mushaf, Anda melihat Al-Quran, lihat Quran saja ini, Anda mendapatkan pahala. Tapi jangan Anda paham salah ya. Sampai rumah Anda bilang sama istri Anda, mana Al-Quran? Taruh di depan kaca.
Tiap hari saya pergi Al-Quran. Wah, istrinya pertama senang. Alhamdulillah, suami saya dapat hidayah. Dia sudah tanya-tanya Quran. Ya, tapi rupanya Quran hanya dipapang saja, nggak dibaca, cuma dilihat saja. Dia bilang, Ustaz bilang kemarin, melihat dapat pahala. Dia bilang gitu. Hadirin, tentu Al-Quran yang dimaksud di sini adalah membacanya berpahala, melihatnya berpahala, mendengarkannya dapat rahmat. Ini mukjizat. Ini Al-Quran. Subhanallah. Nah, kita tahu bahwa wahyu pertama Allah turunkan di dalam Al-Quran itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kita tidak bahas 5 ayat, tapi kita bahas ayat pertama. Iqra, baca. Ketika kita bicara Iqra, maka muncul apa yang diiqrakan. Para mufassir mengatakan ada dua, ayatul kauniyah dan ayatul qauliyah. Apa qauliyah? Al-Quran. Apa kauniyah? Alam semesta. Bacalah saudara. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk baca. Nabi menjawab, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca juga ya. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ada perbedaan dalam bahasa Arab. Ada Iqra. Kalau Iqra larinya qiraah. Jam'i qiraatul Quran. Ada utlu, tilawah. Ada beda. Para sahabat kalau hari-harinya itu melakukan dua hal. Pertama, dia melakukan qiraah. Yang kedua, dia lakukan tilawah. Kita perlu paham apa itu qiraah atau tilawah. Qiraah itu Anda baca Quran 1 juz sehari silakan. Banyak sebanyak-banyaknya bagus. Itu qiraah. Cukup membaca, itu qiraah. Disertai dengan tajwid tentunya. Hukum-hukum bacaan yang terbaik. Jangan sampai kita baca Al-Quran kemudian salah maknanya. Sebab bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa lain. Contoh, kita contohkan bahasa Sunda misalnya. Kalau bahasa Sundanya mau kemana? Bade kamana, itu orang Sunda biasanya memanjangkan huruf akhir. Bade kamana, matobi'i itu ya. Bade kamana, gitu ya. Biasanya di belakang dipanjangkan. Tapi yang orang Sunda saya tanya, kalau saya bacanya begini, bade kamana, beda nggak mananya? Beda mananya? Tetap sama saudara. Betul? Ini bahasa Sunda. Mau dipanjangin yang mana saja, saya rasa mana tidak akan berubah. Bade kamana? Artinya berubah? Artinya berubah? Tidak. Bade kemana? Berubah mananya? Tetap saja artinya mau pergi kemana? Cuman orang yang asli suku Sunda cuman cengkak-cengkir, ini bukan orang Sunda ya. Betul? Betul? Bahasa Inggris pun sama. Where are you going? Anda mau pergi kemana? Mau dipanjangkan yang mana? Where are you going? Berubah mananya? Tidak. Where are you going? Tidak juga berubah mananya. Cuman orang bule cengar-cengir juga kan? Nah ini Inggris vokasi ini ya. Tapi beda dengan bahasa Arab saudara. Anda baca Al-Quran, kita coba ambil contoh amin saja. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau kita baca amin, maknanya berubah. Anda baca amin, maknanya berubah. Amin berubah, amin juga berubah saudara. Itulah bahasa Arab. Dituntut kita fasih dan mengenal betul makharijul huruf dan hukum-hukum tajwid di dalamnya. Kalau kita baca amin, artinya aman, amankanlah, fi'il aman, amankanlah. Mestinya kabulkanlah. Allahumma aman, pas. Betul? Atau amin, dipercaya, udah berubah maknanya. Tapi kalau amin, istajib doa, kabulkanlah, mustajabkanlah permohonan kamu. Itu yang mana? Kalau makhraj
beda lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Anda baca dengan bacaan yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milikmu ya Allah, Rabb yang merajai, yang menguasai, yang memelihara alam semesta. Tapi kalau Anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Zat yang maha menyakiti. Hadirin, beda. Maka perlu kita belajar tajwid. Alimu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka di antara kita sebaik-baiknya, kata Nabi, sampai Rasul sampaikan, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang dia mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau qiraah, Anda baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tilawah, utlu, seperti yang kita dengar dalam hadis sahih, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Mohon maaf, sampai jam berapa Bapak Ibu? 12. Surga itu rindu terhadap 3 golongan. Hafidhul lisan, Musallim Ramadan, wa talil Quran. Lihat talil Quran. Ini kita bahas yang 3 ini. Kalau dua-dua kita bahas panjang waktunya ini. Ada 3 orang yang dirindukan amat dengan surga. Kalau kita pengen masuk surga, sangat biasa ya. Potongan kita yang sudah di masjid kayak gini pengen surga, itu menjadi hal yang maklum. Jangankan kita, orang yang mabuk di perempatan jalan, tatonya kayak orang, dia punya mulut bau. Begitu ditanya, Bang, Anda mabuk tiap malam, mau masuk neraka, surga apa neraka? Surga! Galakan dia, saudara. Artinya, otaknya pun ternyata masih bisa nyambung bahwa neraka itu tidak enak. Dia pengen masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, mau. Karena Indonesia biasa begitu, maunya keroyokan. Paham? Biasa ulangan, 40 semuanya ya. Orang yang dirindukan surga itu, satu diantaranya talil Quran. Kita lihat makna hadis biasanya diterjemahkan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kalau hanya membaca, maka redaksi hadis bukan talil Quran, tapi qaril Quran atau qari'il Quran. Qari itu pembaca, membaca Al-Quran, membaca saja, tapi tidak ya. Anda mau dirindukan surga, Anda bukan hanya sekedar pembaca, bukan sekedar iqra, tapi utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kalau utlu atau tilawah itu mengandung 3 makna sana. 1 membaca, 2 memahami, 3 mengamalkan. Itu bedanya. Jadi sahabat itu tiap hari dilakukan tilawah setidak-tidaknya 5 ayat dalam sehari. Kalau qiraahnya ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, macam-macam. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr. Ketika dia masih muda, di saat dia masih muda, seumuran dia sudah menikah semua. Dia saja yang belum menikah. Ayahnya si Amr sangat ingin dia menikah. Sedangkan si Abdullah bin Amr ini kurang apa? Dia tampan, dia cerdas, dia saleh, anak keturunan baik-baik, kemampuannya banyak, hafal Quran. Itu Abdullah bin Amr. Tapi belum ada minat untuk menikah. Setiap waktu bapaknya sudah memberikan motivasi yang kuat untuk supaya Abdullah ini menikah. Tapi selalu jawabannya apa? Dia bilang, ayah, seandainya nanti saya menikah, bagaimana Quran ini? Sebab dia begitu cinta terhadap Quran. Ana al-laili wa atra fanna, pagi siang malam ini bersama Al-Quran. Inilah tingkah-tingkahnya para sahabat. Dia dirindukan sekali oleh surganya Allah Ta'ala. Singkat kata, kemudian urusan gak kelar, urusan gak selesai nih. Anaknya disuruh nikah, dan nikah juga. Sementara setiap pulang dari masjid, ayah itu berapa orang yang banyak minta, bagaimana kalau anakmu nikah saja sama saya? Saya mau, tapi anak saya. Begitu tanya lagi, begitulah terus jawabannya, sampai kemudian saudara Abdullah Amr ayahnya ini mengadu kepada Rasulullah. Singkatnya Rasulullah panggilnya Abdullah, dipanggil, ya Abdullah terang, ini duduk sini. Bagaimana ya Rasulullah? Baik ya Rasulullah. Tazawwaj ya Abdullah, menikahlah ya Abdullah. Abdullah ya.
Dia tidak berani jawab. Dia tidak sangkal satu kata. Abdullah tazawwaj, nikah Abdullah. Masih diam. Akhirnya Rasulullah bilang, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Abdullah, nikah itu bagian daripada sunnahku. Jika engkau tidak mau menikah, maka engkau tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang menegakkan sunnahku. Laisa minna. Abdullah menangis. Ini bedanya orang yang soleh, imannya kuat, disentuh oleh Rasulullah dengan lisannya, cukup sudah membuat dia berubah 180 derajat. Dia bilang, mau ya Rasulullah, saya mau menikah ya Rasulullah. Saya tidak mau terlepas daripada golongan umatmu. Dia takut kalau dia tidak diaku menjadi bagian umat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat kata, singkat cerita, menikahlah Abdullah. Dinikahkan langsung. Setelah menikah, pisah rumahnya dari ayahnya. Beginilah keadaan seorang ayah. Seperti apapun marahnya sang ayah, tetap saja dia cinta dan sayang kepada anaknya. Betul? Maka suatu hari Abdullah sudah mandiri, dia pindah ke rumahnya. Ya kalau bapaknya di sini, rumahnya di sini, anaknya sudah pindah di Tambun misalnya, ya. Ayahnya rindu dia. Pagi dia biasa dengar anaknya bertilawah, siang biasa dengar Abdullah baca Quran, sore, malam, ini nggak ada semua. Ketika ayah bangun sholat malam, hampa, tak terdengar lagi suara anaknya mengaji. Singkat kata, singkat cerita, begitu dia menangis, dia rindu, besoknya dia ingin datang ke rumahnya. Nah inilah satu pelajaran, tidak harus yang muda datang ke yang tua, yang tua pun silakan datang ke yang muda. Ini sang ayah datang ke rumahnya. Maka sampai di rumahnya, kemudian sang ayah diketuk-ketuk pintu, yang buka istrinya Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Dia bilang, oh ayah. Selesai dia bercakap-cakap, dia tanya, aina waladi, mana? Abdullah ayah, iya. Abdullah ada di kamar ya. Lagi apa dia? Lagi baca Quran. Alhamdulillah, anakku tidak meninggalkan Al-Quran. Mumpung anaknya lagi di kamar baca Quran, niat ayahnya ingin cakap-cakap, interogasi ke menantu. Dia tanya, bagaimana anakku Abdullah? Soleh kan dia? Istri jawab, subhanallah, masya Allah ya, sangat soleh suamiku itu. Bagaimana kebiasaan ibadah? Masya Allah, saya belum pernah melihat lelaki sesoleh Abdullah sesudah Rasulullah. Tentu Rasulullah nomor satu. Benar, alhamdulillah. Apa? Wa inna malikulli syai'in alama. Cirinya apa? Kau boleh berkata suamimu soleh, pintar, dapat tunjukkan sama saya. Ya, sejak menikah saya melihat Mas Abdullah itu sangat rajin mengaji. Pagi, siang, sore, malam mengaji terus. Sampai-sampai kita sudah nikah sebulan, saya pun belum disentuh sama sekali. Subhan. Ada nggak kira-kira pemuda di sini begitu? Saking dia rajin dia baca Quran, dia bilang persaksian, saking seringnya kita belum pernah berkumpul wahai. Ayahnya ini bukan senang, marah dia. Betul. Abdullah kan? Abdullah sendiri. Betul kamu belum pernah begini. Betul ayah. Bagaimana ayah? Ayah tahu dari mana? Itu tadi saya ngobrol sama istri kamu. Coba berikan hujah. Apa alasan kamu itu? Ayah bagaimana? Ketika bangun tidur saya sholat malam, ayah tahu. Saya baca Quran tahajudnya, dia tidak sebentar bacanya. Dia baca Al-Quran sedemikian panjang dalam tahajudnya, sampai datanglah fajar, dia qabliyah fajar, dia subuh, dia baca Quran lagi duha, setelah itu dia ke pasar, dia baca Quran, begitu seterusnya sampai datang malam dia baca Quran. Begitu Quran ditutup, istrinya sudah tidur. Begitu terus keadaannya saudara. Ayah bilang, nggak bisa kayak begini keadaannya. Saya mau pengen cucu, bagaimana kamu? Seminggu, 2 minggu kemudian nggak ada perubahan. Rasulullah turun tangan lagi. Rasulullah turun tangan lah, dipanggil Abdullah. Betul Abdullah begini sehingga ada iya betul ya Rasulullah. Ya Abdullah, ketahuilah, kita bermusyawarah. Ini kebiasaan yang sahabat diajar sama Rasulullah musyawarah. Rasul bukan otoriter, Rasul ngajak musyawarah. Ya Abdullah, bagaimana? Jadi Abdullah ini dia punya kebiasaan sehari khatam sekali saudara. Setiap pada sholat 5 juz. Maaf, 6 juz dia. Jadi satu hari maktubahnya 5 kali.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 6 kali 5 berapa? 30. Al-Quran berapa juz? Selesai sudah. Ini kerjaannya Abdullah, sehingga dia nggak sempat yang macam-macam. Rasul bilang, ya Abdullah, bagaimana kalau kamu setahun saja sekali khatam? Menangis saudara, menangis jadi-jadinya, dia menangis. Sampai sini coba saya kasih komen. Kalau anda yang dibilang sama Nabi, anda setahun khatam sekali saja, anda nangis nggak? Pertanyaan saya, anda nangis nggak? Bagaimana bapak sekalian dan ibu sekalian, anda khatam Quran setahun sekali saja, menangis nggak kira? Menangis mungkin ya, tapi menangis yang lain. Kenapa setahun begitu ya? Terlalu cepat, kenapa 6 tahun gitu ya? Ini Abdullah dibilang setahun suruh khatam sekali nangis. Ya Rasulullah, mana mungkin, tidak bisa sih Rasulullah. Hasmi, saya sedih ya Rasulullah. Maafkan saya kalau saya punya salah. Tapi jangan hukum saya dengan hanya mencukupkan setahun saya khatam sekali. Sedih dia saudara. Ini kan baru pendapat, musyawarah. Bagaimana kalau 6 bulan saja kamu khatam? Masih nangis dia. 3 bulan masih nangis dia. Sebulan sekali bagaimana? Masih nangis dia. Akhirnya ketetapan diturunkan oleh Rasulullah. Baik, untuk Abdullah, indal usbuh marrah, seminggu sekali kamu khatam saja. Begitu itu ketetapan, sami'tu wa ata'tu. Ini bilangnya sahabatnya. Begitu sudah sampai pada ketetapan, nurut Abdullah. Sejak itu barulah terjadi harmonisasi keluarga seperti biasa, dan Abdullah punya anak akhirnya. Subhanallah. Ini kisah-kisah yang luar biasa terhadap mereka yang sangat mencintai Al-Quran, sampai-sampai menjadikan Al-Quran segala-galanya dalam hidupnya. Nah tadi saya bilang, itu qiraah, baca sebanyak-banyaknya. Tapi tilawah, utlu, membaca dengan penuh penghayatan, memahami, mengamalkan, itu tidak banyak. Sahabat biasa lakukan 1 hari 5 ayat, 5 ayat. Kita semestinya pun harus mengikuti daripada sunnah seperti ini. Mulai besok pagi berniatlah untuk melihat Al-Quran, baca, pahami maknanya. Anda ragu, Anda tanya kepada orang yang tahu, setelah itu amalkan isinya. Itu namanya Anda bertilawah. Kalau Anda lakukan itu, Anda termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Talil Quran, orang yang senantiasa cinta, hasratnya membaca, memahami dan mengamalkan daripada Al-Quran. Dengan demikian insya Allah kita termasuk bagian orang-orang yang dirindukan surga dan Allah. Hadirin sekalian, sebagai penutup, saya melihat anak saya sudah tidur semuanya dari pagi dia ikut siang. Saya sampaikan satu hadis begini yang kita semua sudah paham. Ini hadis Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang dia berpuasa bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka aku ampuni, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia yang lalu. Nah, redaksi hadis yang hampir sama. Ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar, Rasulullah berucap amin, amin, amin sampai 3 kali. Ada sahabat kemudian tertegun dan dia berkata, liman amanatala ya Rasulullah. Yang diaminkan apa ya Rasulullah? Karena Rasulullah tidak terdengar berucap doa, tapi hanya baca amin. Dan Rasul pertegaskan, baru saja Jibril turun dan dia menyampaikan kepadaku dan memerintahkan kepadaku untuk mengaminkan perkataan. Apa diantaranya? Siapa orang yang dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi Ramadan yang sudah dia nikmati, bahkan sudah habis, dosanya ternyata belum diampuni Allah Ta'ala, dia celaka. Katakan amin, Muhammad amin, maka celaka dia. Alhamdulillah min. Bagaimana dosa tidak diampuni sementara Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala. Kalau di luar Ramadan, man qara'a harfan, siapa orang yang membaca Al-Quran, minal Quran, daripada Quran, maka Allah akan berikan dia 10 hasanat, 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Walam akun alif lam mim harfun, aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti berapa balasan orang baca alif lam mim? 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di Ramadan bagaimana? Lebih daripada itu, saudara. Kesempatannya banyak. Nah, kalau seandainya kita baca Quran lancar dengan tajwid itu sebagainya, ada dalam sebuah hadis dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil karawil barah. Ini janji Nabi.
Siapa orang yang dia sudah mahir terhadap Al-Quran, mahir membacanya, tentu tidak salah membacanya, dan dia ikuti maknanya, dan dicoba amalkan isinya, maka jika anda demikian, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barar, maka langkah hidup dia akan disertakan oleh Allah as-safarah. Apa safarah? Malaikat. Safar itu yang berpergian. Jadi malaikat itu ada kemanapun kita melangkah. Allah hadirkan buat mereka yang mahir terhadap Al-Quran. Subhanallah. Ma'as safaratil kiram, malaikat-malaikat yang mulia, bararah, yang selalu menuntun kalian semua pada kebaikan. Coba amalkan hadis ini, anda rasakan seminggu 2 minggu, anda pahami, anda baca dengan mahir Al-Quran itu. Yang belum lancar tentu harus lancarkan. Jangan sampai kita bangga, rumah kita besar, mobil kita bagus, tapi bacaan Quran kita dalam hati, saudara. Kenapa dalam hati? Karena kalau dibaca salah semua. Sedih gitu ya. Ada orang, buat saya, kalau kita melihat ada orang jalan terpincang-pincang, kita lihat itu adalah menyakitkan, menyedihkan, menyulitkan. Saya rasa yang lebih sulit bukan itu. Yang sulit ketika orang buta Al-Quran, dia baca Al-Quran dengan meraba-raba, dia baca rokal, nah ini yang susah, saudara. Kenapa begitu? Ya karena dia belum bisa baca Al-Quran. Ramadan jadikan kesempatan anda untuk mendalami, minimal di sini ada ustaz, ada guru-guru agama, guru-guru belajar. Tidak perlu malu belajar Al-Quran. Jelas? Jelas? Jadi al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barar. Anda jika mahir terhadap Al-Quran, maka disertakan kepada hidup anda malaikat-malaikat yang akan menjangkai anda kemana pun anda berjalan. Waladhi yatata'ta. Jadi fi'il itu mengikuti maknanya. Waladhi yatata'ta. Apa kira-kira? Sedangkan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata seperti tadi, ya. Wa huwa syaqun alaih, dan dia susah sekali. Susah di sini artinya apa? Tapi dia berusaha. Maka falahu ajran, dia akan dapat 2 pahala. Inilah penghargaan Allah terhadap mukjizat Al-Quran. Anda sudah punya semangat, tapi baca susah. Seperti tadi, tapi Anda terus belajar. Susah tapi Anda terus belajar, maka Anda dapat 2 pahala. Subhanallah. Nah, siapa orang yang dia puasa kepada hadis tadi, berpuasa bulan Ramadan, syaratnya diampuni dosa itu 1, harus puasa, saudara. Harus puasa. Tidak ada, ini harga mati dari Allah. Man shoma Ramadan. Siapa dia puasa bulan Ramadan. Sampai sini coba kita sedikit lihat keadaan. Dulu ketika saya masih kecil, saya kemudian SD di SD negeri, saudara. SMP, SMA, SMP, MTS, aliyah, kemudian lanjut kuliah saya ada di sebuah pesantren. Dulu SD saya negeri. Saya ingat dulu, ketika saya kelas 1 SD, guru wali kelasnya adalah orang Nasrani. Tapi subhanallah, masya Allah, apa yang dilakukan oleh guru saya waktu itu, ketika ada anak kecil teman kita, teman saya, yang dia tidak mampu puasa sampai sore, dia hanya mampu puasa sampai zuhur, dipanggil karena dia janji sudah menang, dipanggil, nah kenapa? Harus guru baik, kamu tidak puasa seperti teman-teman kamu, enggak puasa kata mama hanya sampai zuhur. Baik kalau gitu, ini ada minum, kamu minum tapi ngumpat ya. Kamu hargai mereka yang sedang puasa, masuk ke kantor minum bisa. Subhanallah, ini keadaan yang menghormati orang puasa, bukan hanya kaum muslimin, betul? Bahkan Nasrani, orang-orang Buddha, Hindu pun menghargai sekali. Sekarang keadaannya justru umat Islam sendiri yang tidak mengindahkan puasa. Berapa banyak mereka, wajahnya wajah muslimin, di tengah-tengah siang hari Ramadan mereka merokok, mereka minum dan sebagainya, amat sangat bebas tanpa disertai rasa takut sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Nauzubillah min. Inilah yang nanti akan masuk kategori Ramadan habis dia belum diampuni Allah Ta'ala. Nauzubillah min. Jaga diri dan keluarga kita, jangan sampai terjadi ini pada keluarga kita. Ketika Ramadan datang sampai akhir Ramadan dia juga belum diampuni. Kenapa? Yang pertama dia nggak lakukan apa tadi? Puasa. Tentu ada uzur syar'i yang dibolehkan ketika dia tidak puasa, maka syarat pertama ini luntur. Apa itu? Nufasa, orang-orang yang nifas, orang-orang yang haid wanita, ajizun, orang-orang yang lemah dalam hal ini, sudah tidak mampu lagi, entahlah karena sakit yang sudah kronis, umur yang sangat lanjut, anak-anak kecil, tentu dia tidak termasuk golongan yang ini. Dalam keadaan normal tanpa uzur syar'i, dia wajib puasa. Itu syarat pertama jika mau diampuni dosa Allah. Yang kedua, imanan. Puasanya harus karena iman. Sebab puasa yang terlahir karena sekedar gengsi, tidak enak sama istri, tidak enak sama keluarga, tidak enak malu sama anak-anak,
kualitasnya berbeda. Keluar dia dari rumah, syaitan begitu leluasa, kemudian masuk dalam dirinya untuk menggoda dia. Tapi kalau diyakini bahwa perintah puasa ini datang bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sedangkan Allah terhadap kalian selalu mengawasi. Anda merasa diawasi, maka ulama ada mengatakan muraqabah. Muraqabah itu mendekat, juga mempunyai arti dia punya sensitivitas, merasa diawasi, kemanapun dia diawasi. Dalam hadis sahih saudara, manusia setiap hari ditengokin sama malaikat maut, malaikat ajal. Itu setiap hari 70 kali saudara. Jadi kita nih satu hari itu ditengokin, ngapain ditengokin? Dicek lagi, waktunya belum nih. Kalau dalam hitungan waktu yang Allah kasih 24 jam, berarti kurang lebih per 20 detik kita ditengokin, per 20 menit kita ditengokin sama malaikat maut. Maka dalam bahasa itu, dan saya akan saya begitu terheran-heran dengan manusia yang umur yang dekat dengan kematian, tapi dia masih ketawa-ketawa hari-hari. Alhamdulillah. Jadi ini ingat-ingatlah. Jadi per 20 menit wajah kita ditengokin sama malaikat maut. Per 20 menit. Nah, tadi gimana? Bagaimana kalau kita merasa diawasi Allah Ta'ala? Oh, tentu ini puncak ketakwaan, saudara. Ketika Anda merasa dimanapun, di kamar mandi, dimanapun Anda merasa diawasi oleh Allah, ini puncak ketakwaan. Yang ketiga, yang terakhir, wahtisaban. Setelah Anda berpuasa, puasanya karena iman kepada Allah. Yang terakhir adalah wahtisaban. Apa ihtisaban? Berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk dengan sungguh-sungguh. Apa usahanya? Untuk mendapatkan keberkahan, nilai redha daripada Allah Ta'ala. Maka idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Apabila seseorang berpuasa, jauhi 3. Wala yafsuq, jangan berbuat, wala yarfuth, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ucapan atau perbuatan atau tulisan yang mengarah pada seksualitas, birahi. Saya kangen sama kamu, apalagi itu bukan halalnya. Karena mudah dibikin status di Facebook dimanapun, itu rafas namanya. Jangankan kepada tidak halal, yang halal saja istri kita sendiri, kalau itu menimbulkan birahi, Allah jauh, Allah perintahkan wala yarfus, jangan dilakukan itu. Wala yafsuq, bentuknya fisik, jangan Anda pegang, Anda sentuh, Anda peluk, jangan. Anda puasa. Dan wala yajhal, jangan Anda lakukan hal-hal bodoh. Ya jahal, dikata-kata jahal, pelakunya jahilun. Bangsa yang bodoh disebut jahiliyah. Apa maksudnya jangan lakukan hal bodoh? Hal-hal bodoh itu hal-hal yang merusak ibadah dia sendiri dan nonsen, nol, dia nggak punya apa-apa. Kerjaan di puasa, di tongkrong di pinggiran, dia datang ke mall, dia bikin awal ma yadkhuluha. Yang pertama kali masuk ke mall itu adalah saya, bangganya dia. Mau dibuka jam 9, dia pertama kali buka pintu. Masya Allah. Sampai kapan menjelang maghrib? Orang anak muda kita sebut tapi ngabuburit. Ini jahat, perbuatan yang bodoh dalam agama. Kenapa nggak Anda pilih tilawah? Nah ini ihtisaban. Kalau Anda ihtisabah, bentuknya apa? Anda nggak tinggalkan qobliyah abadiyah. Anda nggak tinggalkan qiyamul lail. Anda nggak tinggalkan tahajud. Ini namanya ihtisab. Di mana bentuk ihtisabah Anda? Ihtisabah itu Anda tarawih, Anda baca Quran, itu ihtisabah. Jadi kalau Anda, kita, saya dan kita semua ingin diampuni Allah Ta'ala, lakukan 3 hal. Tadi apa? Berpuasalah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dengan iman, merasa diawasi Allah Ta'ala. Terakhir, Anda harus ihtisabah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Allah jadikan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, suami jadikan imam-imam yang saleh, istri kita jadikan istri yang salehah, anak-anak kita jadikan keturunan zuriyah yang saleh-salehah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa shkur 'ala rahmatik wa zakkina ma nasina ya dzal jalali ikram. Rabbi ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.